Mempelajari sistem demokrasi parlementer yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1950-an dapat memberikan pembelajaran pada kita, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Sungai Ambawang, tentang bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet koalisi yang terdiri dari beberapa partai dan hampir merupakan kabinet nasional. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen baru, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk tanggal 12 Agustus 1955 dan diselesaikan 3 Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut dengan Kabinet Ali Rom Idam, bertugas pada periode 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Program kerja Ali Sastroatmidjojo II yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun, Pembatalan KMB, Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pembangunan 5 Tahun, Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Melaksanakan Keputusan KAA. Pada tanggal 14 Maret 1957, Kabinet Sastroamidjojo II menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Juanda merupakan zakon kabinet dengan beban tugas yang harus dijalankan adalah perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang memburuk. Program kerja Kabinet Juanda yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, perjuangan pengembalian Irian Jaya, mempercepat proses pembangunan. Kabinet Juanda menyelesaikan tugasnya dengan menyusun program kerja yang terdiri dari 5 pasal yang disebut dengan Pancakarya, sehingga kabinetnya pun disebut dengan Kabinet Karya. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai yang sama, serta tujuan yang sama. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Pemilihan umum 1955 adalah pemilihan umum diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia demokratis. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional.
Artinya, setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Hal tersebut dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen.